Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falu Ananda, NIM A24121042. Saya adalah mahasiswa Universitas Teloko Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Fisika. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum percobaan 2, yaitu mengenai gerak jatuh bebas dengan asisten praktikum Kak Akbar bin Kahfi. Adapun tujuan percobaan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu menentukan besar percepatan gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau biasa disingkat GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya gaya-gaya lain diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus beraturan atau GLBB. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat. Gerak jatuh bebas juga diartikan sebagai gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jika selama benda itu terjatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tapi tergantung pada ketinggiannya. Fenomena apel jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel. Gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meskipun kedua benda sama-sama bergerak jatuh tegak lurus ke bawah, tapi pada gerak vertikal ke bawah, benda masih memiliki kecepatan awal tertentu atau V0 sama dengan 0. Adapun rumus-rumus gerak jatuh bebas sebagai berikut. Persamaan gerak jatuh bebas dapat dituliskan sebagai berikut. Vt sama dengan G kali T, Vt kuadrat sama dengan 2GH, H sama dengan 1/2 G kali T pangkat 2. Ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon H aksen yaitu H aksen sama dengan H0 kurang H sama dengan H0 kurang 1/2 G kali T. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu T kuadrat sama dengan 2H per G. Keterangan, Vt sama dengan kecepatan benda saat T sekon, satuannya meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon, H sama dengan ketinggian benda, satuannya meter, H0 sama dengan ketinggian awal benda, satuannya meter, T sama dengan waktu tempuh, satuannya sekon, dan yang terakhir G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Hubungan rumus GLBB dan GJB. Secara sistematis hubungan antara rumus GLBB dan GJB didapatkan persamaan berikut. Vt sama dengan V0 tambah A kali T untuk persamaan 1. Jika kecepatan awalnya V0 sama dengan 0 yaitu Vt sama dengan A kali T untuk persamaan 2. Ingat kembali persamaan jarak pada GLBB yaitu S sama dengan 1/2 A kali T kuadrat untuk persamaan 3. Oleh karena gerak jatuh bebas memiliki arah vertikal, maka simbol jarak S biasa diganti dengan ketinggian H aksen dan percepatan biasa diganti dengan G. Dengan demikian V kuadrat sama dengan 2 kali G kali H untuk persamaan 4. Kecepatan akhir benda mengalami gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi. Selanjutnya alat dan bahan praktikum. Yang pertama ada laptop. Laptop berfungsi untuk mengakses aplikasi maupun situs yang digunakan untuk praktikum. Yang kedua, aplikasi virtual lab massa jenis zat yang berfungsi untuk membantu melaksanakan praktikum mengenai gerak jatuh bebas. Yang ketiga, pena atau ballpoint yang berfungsi untuk alat tulis ketika praktikum. Kemudian yang keempat, lembar kertas yang berfungsi sebagai alat tulis ketika praktikum berlangsung. Yang kelima, dasar statif yang berfungsi sebagai penyangga. Keenam, batang statif berfungsi sebagai tempat melingkatnya batang cahaya dan magnet. Yang ketujuh, magnet pemegang yang berfungsi sebagai tempat melekatnya bola laga. Yang kedelapan, gerbang cahaya yang berfungsi sebagai pendeteksi bola logam.
Yang ke-9 ada bola logam yang berfungsi sebagai objek pengamatan. Yang ke-10 ada timer counter yang berfungsi untuk membaca waktu dari sensor yang diterima oleh gerbang cahaya. Ke-11 ada mistar yang berfungsi untuk mengukur jarak bola. Dan yang terakhir, yang ke-12 ada kabel-kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan timer counter terhadap gerbang cahaya dan magnet pemegang bola. Baiklah, cukup sekian video saya mengenai tugas pendahuluan praktikum percobaan 2. Jika ada salah mohon dimaafkan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.